Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keep Learning. Di dalam video singkat ini, kita akan membahas pengambilan keputusan tanpa probabilitas. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menggunakan pendekatan maksimal atau optimistik. Apa sih yang dimaksud dengan maksimal? Sedikit mengenai metode Maximax. Maximax adalah metode yang berdasarkan pandangan yang sangat optimis akan masa depan. Biasanya penggunaan metode ini dibenarkan apabila diperkirakan bahwa penggunanya akan selalu menemui keberuntungan. Pengambil keputusan akan memilih nilai yang maksimum dari hasil yang maksimum atau lebih optimis, teman-teman. Tabel yang ada di depan teman-teman semua disebut juga sebagai tabel pembayaran atau tabel payoff, oke? Atau juga ada yang menyebutnya dengan decision table atau tabel keputusan. Tabel yang ada di sebelah kiri itu bisa disebut dengan tabel alternatif atau decision alternatif ya. Ada magang, kontrak, dan tetap seperti ini contohnya ya. Yang biasanya terdiri dari pilihan-pilihan yang tersedia bagi pengambil keputusan. Yang dimana dalam tabel ini si pengambil keputusan harus atau hanya dapat mengambil satu alternatif keputusan dari tiga alternatif yang ada di depan kita ya. Seperti kita dapat ketahui, kita bisa lihat sama bahwa ada tiga alternatif yang terdapat dalam tabel ini. Kemudian di atasnya adalah state of nature ya, atau keadaan ekonomi. Nah, ketika si pengambil keputusan dalam hal ini contoh HRD ingin mencoba merekrut karyawan, nah dia mencoba memilih nih dengan contoh kondisi ekonominya apakah nanti ke depan ya apakah tumbuh, stabil atau cenderung turun. Karena si pengambil keputusan tidak memiliki kontrol atau kemampuan ya untuk mengatur hal ini. Itu makanya disebut dengan state of nature. Atau dapat juga bisa disebut dengan outcome. Kemudian selanjutnya nilai yang ada di dalam tabel itu bisa disebut dengan payoff. Ini bisa berarti nilai atau biaya atau jarak, waktu, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini saya mencoba memperlakukan itu sebagai sebuah nilai dari keuntungan ya. Nah, dengan pendekatan atau menggunakan pendekatan optimistis ini kita mencoba nih mencari alternatif dengan kemungkinan hasil yang terbaik ya. Coba kita lihat mulai dari sisi magang. Nah, kita bisa lihat ya di sini yang paling tinggi dari alternatif magang di sini ada 40, 45, dan 5. Jadi yang paling tinggi atau yang terbaik adalah 45 untuk alternatif magang. Selanjutnya untuk alternatif kontrak yang paling tinggi ya di sini nilainya ada 70, 30, dan minus 13. Yang paling tinggi adalah 70. Sedangkan untuk tetap kita bisa lihat ya di tetap nilai yang tertingginya atau the bestnya adalah 53. Nah selanjutnya bisa kita lihat ya yang paling tinggi dari magang 45, sedangkan kontrak 70, sedangkan tetap itu ada di 53. Karena itu ya dengan pendekatan Maximax ya yaitu adalah keputusan yang paling baik adalah keputusan dengan alternatif kontrak. Oke? Ini untuk pendekatan Maximax. Yuk kita lanjut. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan metode Maximin. Nah, kalau tadi Maximax cari yang tertinggi, nah kalau metode Maximin adalah suatu metode yang berdasarkan pandangan yang sangat pesimis akan masa depan. Kebalikan ya, kalau tadi optimis. Nah, penggunaan metode ini biasanya dibenarkan apabila diperkirakan nih ke depannya ya, diperkirakan bahwa penggunanya atau pengambil keputusan selalu menemui kurang beruntungan ya atau kesialan lah ya seperti itu. Nah, pengambil keputusan akan memilih nilai yang paling maksimum dari hasil yang minimum atau pesimis. Oke?
Nah, kalau misalnya kita balik lagi dari tabel ini ya, kita coba cari yang paling terkecil nilainya atau yang paling rendah. Untuk magang ya, kita bisa lihat di sini nilainya yang paling kecil atau yang paling rendah adalah 5. Nah, kalau misalnya untuk karyawan kontrak dengan metode kontrak, di sini yang paling kecil adalah minus 13. Sedangkan yang tetap adalah minus 5. Dan jadi decision yang diambil atau pengambilan keputusan yang diambil adalah mencoba melakukan requirement karyawan dengan alternatif magang ya. Oke, nah pada dasarnya ini misalnya ya, kalau misalnya magang dia masih untung 5 nih paling rendah. Kalau misalnya kontrak dia punya hutang minus 13. Kalau tetap dia punya hutang atau rugi minus 5. 5 ya masih untung 5 kecil, tapi setidaknya dia masih bisa untung. Masih pilih untung dibandingkan dia rugi atau minus. Selanjutnya kita mencoba menggunakan metode ketiga, yaitu metode minimax regret. Nah, metode minimax regret adalah metode pengambilan keputusan yang bermaksud untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan yang diambil. Nah, gimana nih cara untuk melakukan perhitungan metode minimax regret? Yang pertama kita bisa mengidentifikasi dulu nih profit maksimum atau dari kolom ya kita bisa lihat untuk setiap alternatif keputusan. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari tabel tumbuh ya. Di sini ada 40, 70 dan 53 ya. Mana yang paling maksimum? Nah, dilihat ya, profit maksimum di sini ada 70 yaitu ada di alternatif kontrak. Nah, tadi ya 70 dikurangi 40 sama dengan 30. Kemudian 70 dikurangi 70 sama dengan 0, 70 dikurangi 53 sama dengan 17. Kemudian kita lihat di kolom stabil ya. Di sini berapa nilai yang tertinggi? Ada 2, 45. Kalau ada 2, yang mana kita ambil? Sama, yang paling tinggi yaitu 45. Selanjutnya kita hitung. 45 dikurangi 45 sama dengan 0. Selanjutnya 45 dikurangi 30 ya, sama dengan 15. Kemudian 45 dikurangi 45 sama dengan 0. Oke? Oke. Selanjutnya kita coba lihat dari ekonomi yang turun. Oke? Kita lihat di sini ya. Mana yang paling tinggi? Di sini ada 5, minus 13 dan minus 5. Yang kita pilih adalah 5 ya. Oke, kita kurangi ya dengan seluruhan nilai atributnya. Oke? Contoh, 5 dikurangi 5 sama dengan 0, kemudian 5 dikurangi minus 13. Oke, selanjutnya kita pindahkan hasil yang tadi perhitungannya ke dalam tabel regret ya. Seperti tadi ya, perhitungan dari 30, 0, 17 hingga ke 0, 18 ke 10 ya. Kemudian berdasarkan pendekatan kita mencoba menggunakan pendekatan minimax regret ya. Yang pertama kita lakukan yaitu kita coba menentukan nih nilai maksimum untuk setiap alternatif dari 10, 18 dan 17. Nah, ketika kita sudah mengetahui, selanjutnya kita pilih yang paling kecil nilainya. Ya, dari 30, 18 dan 17, paling kecil nilainya adalah 17. Kita pilih yang minimum. Jadi, dengan pendekatan minimax regret yang dipilih alternatif yang terbaik adalah dengan alternatif tetap dengan nilai 17. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Silahkan like and subs jika dirasa video ini bermanfaat. Sebelumnya saya juga minta maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Karena yang benar datang dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang salah datang dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.